Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Laqad sami'allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu. Qaula itu perkataan alladzina qalu, orang-orang Yahudi yang mereka berkata innallaha, bahwa sungguhnya Allah itu faqirun, fakir, miskin, wa nahnu, dan kami aghniya'u, kami adalah orang-orang kaya. Sanaktubu maqalu, kami akan mencatat apa yang mereka katakan, wa qatlahumul anbiya'a, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi-nabi bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami akan katakan kepada mereka, zuqu, rasakanlah kalian azabal hariq, azab api neraka yang membakar. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada suatu hari seorang pendeta Yahudi bernama Fanhas berkata kepada Abu Bakar, kami tidak membutuhkan Allah, dialah yang membutuhkan kami lebih kaya daripadanya. Jika kaya, ya, tentu dia tidak berhutang kepada kami, seperti kata sahabat Muhammad, ya, dalam surah Al-Baqarah 245 itu. Abu Bakar pun marah dan memukul Fanhas, ya, tidak terima atas perlakuan Abu Bakar. Akhirnya Fanhas mengadu kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, lihat apa tindakan sahabatmu ini." Abu Bakar menjawab, dia berkata bahwa Allah itu fakir. Mereka tidak butuh Allah, tapi Allah yang butuh mereka. Mendengar jawaban Abu Bakar, Fanhas memungkirinya. Ya, setelah itu turunlah ayat ini tadi. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami adalah kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Zuqu azabal hariq. Zalika bima qaddamat, zalika demikian itu siksaan itu bima qaddamat, karena apa yang telah diperbuat aydihim, tangan-tangan mereka. Wa annallaha, sungguh bahwasanya Allah laisa bizallamin, tidak akan menganiaya, tidak menganiaya lil abid, terhadap hamba-hambanya. Alladzina qalu, orang-orang yang Yahudi yang mengatakan kepada Muhammad, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah ahida ilaina, telah menjanjikan, memerintahkan kepada kami, yaitu Taurat, alla nu'mina, bahwa tidak boleh kami mengikuti ataupun percaya li rasulin, kepada seorang rasul, hatta, sehingga ya'tiyana, dia datang kepada kami bi qurbanin, dengan seekor korban, ta'kuluhun nar, yang memakannya, ya, membakarnya, yaitu api putih dari langit. Kul, katakan, qad ja'akum rusulun, sungguh telah datang kepada kalian beberapa rasul min qabli, dari sebelumku, yaitu Muhammad, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata, itu mukjizat, wa bil ladzi qultum, dan dengan apa yang kalian katakan, ya, tentang kurban. Falima qataltumuhum, maka mengapa kalian membunuh mereka, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar, yang jujur. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun, maka sungguh telah mendustakan juga rasul-rasul min qablika, dari sebelum engkau. Ja'u bil bayyinat, mereka datang dengan bukti-bukti yang nyata, waz-zubur, dan lembaran-lembaran wahyu, waz-zubur wal kitabil munir, dan kitab yang memberi penjelasan sempurna, munir, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, berfirman dalam Al-Baqarah 245, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah Tuhanmu itu miskin?" Ya, sehingga dia itu masih mencari pinjaman dari hamba-hambanya. Ya, dan sungguh Allah Ta'ala telah mendengar perkataan mereka itu, yaitu mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Karena mereka merasa tidak pernah meminjam harta kepada orang lain, dan perkataan itu dicatat oleh Allah untuk dipertanyakan di akhirat kelak. Ya, serta perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yaitu apabila disampaikan oleh para nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka, maka sebagian para nabi mereka perolok-olok, ya, sebagian dibunuh. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Sesungguhnya aku kabarkan dalam berita besar kepada jin dan manusia bahwa akulah yang menciptakan, tetapi yang disembah selain aku. Akulah yang memberi rizki, tapi yang disyukuri selain aku." Itu hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi atas dosa-dosa mereka yang mereka lakukan tersebut, maka di akhirat kelak Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka, "Rasakanlah olehmu azab yang membakar disebabkan karena perbuatan kamu mengingkari Allah dan Rasulnya serta membunuh para nabi." Jadi azab yang demikian itu disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Karena Allah telah menurunkan kebenaran yang mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Akan tapi karena nafsu yang ada pada diri mereka, kebenaran itu mereka tolak, ya, yang menyebabkan mereka diazab dalam neraka. Dan sekali-kali Allah Ta'ala tidak menganiaya hamba-hambanya, melainkan hamba-hambanya itulah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan memilih kekafiran daripada keimanan. Ya. Jadi Harisah bin Wahab mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kuberitahu siapa penduduk surga?" "Mau ya Rasulullah." Jawab para sahabat. Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang dhaif. Bila dihina orang, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dan berdoa kepadanya, maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya. Kemudian Nabi bersabda, "Maukah kalian kuberitahu calon penduduk neraka?" Tentu Rasulullah bersabda, "Ialah semua orang yang kasar, besar mulut, angkuh, mewah, namun kikir dan sombong." Hadis diriwayatkan Muslim. Ya, "Maukah kalian kuberitahu siapa penduduk surga?" "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang yang dhaif. Ya, bila mana dihina orang, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya, maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya. Kemudian, "Maukah kamu kuberitahu calon penduduk neraka?" "Mau ya Rasulullah." Ya, ialah semua orang yang kasar, besar mulut, angkuh, mewah, namun kikir dan sombong. Orang-orang Yahudi itu mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang Rasul." Nah, ini orang Yahudi mengatakan, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Maksudnya itu seorang Rasul yang membawa bukti atau mukjizat dari Allah. Ya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan pada orang-orang Yahudi tersebut, ya, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata, yaitu Alkitab, dan membawa apa yang kamu sebutkan itu, yaitu bukti atau mukjizat dari Allah yang membuat kamu itu yakin." Ya, akan tetapi ketika bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan dengan perantara Rasulnya itu datang di hadapan mereka, maka mereka mengatakan bahwa itu adalah sihir, sebagai alasan penolakan mereka terhadap kebenaran yang datang. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada Rasulnya untuk menenteramkan hati beliau dengan berfirman, "Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula." Nah, mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dari Allah. Zabur, kitab-kitab memberikan penjelasan yang sempurna, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, maka semua bukti dan mukjizat
ya yang diberikan Allah Ta'ala itu mereka tolak. Oleh sebab itu, janganlah Rasul itu menjadi lemah dan bersedih hati atas perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah katanya Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dibekali dengan bukti-bukti, ya, sebagai mukjizat bagi mereka agar umat manusia itu iman kepada mereka. Sedangkan aku dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku, yaitu Al-Quran. Karena itu aku penuh harap bahwa umatku lah nanti yang terbanyak di hari kiamat. Hadis Muslim. Ya. Fa'in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zubur wal kitabil munir. Ya. Jadi mereka membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Jika mereka mendustakan engkau, Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Ya, mereka membawa mukjizat yang nyata, ya, Zabur dan kitab-kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Ya, Zabur itu lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang isinya mengandung hikmah dan hikmah-hikmah. Itu namanya Zabur. Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, itu kitab yang diturunkan pada nabi-nabi yang berisi hukum syariat seperti Taurat, Injil, Zabur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna, dan sungguh hanyalah tuwaffawna akan ditunaikan ujurakum, pahala-pahala amal kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha, maka siapa yang dijauhkan, diselamatkan, anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, selamat. Wa mal hayatud dunya, dan bukanlah kehidupan dunia illa, kecuali melainkan hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, memperdayai. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan kesempurnaan balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ya, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Latublawunna, ya, sungguh kalian akan diuji. Ya, di situ nun taukid, ya, takkid. Fi amwalikum, dalam harta-harta kalian. Wa anfusikum, jadi benar-benar kalian itu akan diuji, ya, dalam harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Wala tasma'unna, dan sungguh kalian akan mendengar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka diberi kitab, ya, min qablikum, dari sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang Arab yang musyrik, azan katsiran, caci maki, hinaan, gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar atas gangguan itu, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya itu, yang demikian itu termasuk dari perkara yang harus ditekadkan. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu, dengan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal-hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Min azmil umur, perkara yang harus ditekadkan.
Ya, dalam ayat ini Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia bahwasanya setiap jiwa pasti akan merasakan mati dan Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan hidup bagi makhluknya secara kekal. Ya, tidak ada makhluk yang hidup secara kekal. Sungguhnya setiap perbuatan manusia di dunia pada hari kiamat kelak akan disempurnakan pahalanya. Maksudnya apa itu? Setiap perbuatan ketakwaan yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat Allah akan menyempurnakan amalnya. Sedangkan bagi orang yang ingkar kepada Allah, maka semua amal ibadahnya tidak akan diperhitungkan dan dosanya akan dibalas dengan sesuai, ya, dibalas Allah dengan siksa, ya, yang amat pedih. Rasulullah bersabda, didatangkan kebaikan-kebaikan pahala dan kejahatan-kejahatan ataupun dosa, ya, seorang hamba, lalu saling mengikis. Bila masih tersisa kebaikan atau pahala, ya, Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Karena kehidupan di akhirat kelak dijadikan Allah kekal. Dan barang siapa yang dimasukkan Allah ke neraka juga kekal di dalamnya. Dan terus-menerus mendapatkan siksa, naudzubillah, yang tidak henti-henti untuk selama-lamanya. Jadi di surga itu selama-lamanya, di neraka selama-lamanya. Ya, itu tergantung amal perbuatan kita saat hidup sekarang ini. Ya. Sedangkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga selama-lamanya. Itu yang dikatakan Allah bahwasanya mereka termasuk orang yang beruntung. Ya, sungguhnya kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Ya, jadi yang dimaksud kehidupan dunia itu apa? Mempergunakan segala sesuatu yang diberikan Allah kepadanya untuk memperturutkan hawa nafsu, ya, sehingga mereka lupa mengingat kematian, lalai untuk mencari kehidupan akhirat. Itu sebabnya kehidupan dunia itu dikatakan kesenangan yang memperdayakan, menipu, yang menjadikan manusia itu lalai terhadap kehidupan akhirat. Ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan Ibnu Hatim, tempat untuk sebuah cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Oleh sebab itu, bacalah oleh kalian jika kalian suka, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ya. Jadi dia telah beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Maka siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh dia telah selamat, telah beruntung. Rasulullah juga bersabda, dunia ini cantik dan hijau. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu khalifah. Allah Ta'ala mengamati apa yang kamu lakukan. Ya, karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Sungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah godaan kaum wanita. Hadis diriwayatkan Ahmad. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya rizki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Itu hadis diriwayatkan Tabrani. Ya. Jadi bukan orang cari rizki, tapi rizki yang mencari orang. Ya. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang beriman, ya, bahwasanya mereka sungguh akan diuji, ya, terhadap harta dan diri mereka. Maksudnya apa? Setiap harta yang diberikan Allah, yang mereka dapatkan, ya, apakah mereka itu bersyukur atas pemberian itu dan meyakini bahwa apa yang mereka peroleh itu dari Allah, bukan hasil dari kemampuan mereka sendiri.
Ya, kebanyakan orang kerja punya uang, ya akhirnya dia merasa bahwa itu hasil kerja dia. Padahal sebenarnya itu dari Allah loh, kok bisa? Dia bisa kerja dapat gaji, dia dapat gaji dari kerja, bisa kerja karena dia punya tenaga, punya umur, punya waktu, bisa bernafas, itu semua dari siapa? Sumber utama dari Allah. Ya, semua itu hanya dagelan saja, itu orang berbuat kerja itu hanya dagelan. Ya, orang kerja atau enggak kerja, kalau Allah turunkan rezeki, ya dengan begitu mudah. Ya. Jadi orang bekerja itu tidak seharusnya dia mendapatkan hasil yang dia inginkan. Ya. Jadi kerjanya itu hanya sebagai lelaku saja. Ya. Hasilnya sudah pasti Allah Ta'ala yang mengirimkan langsung, yang mengganjar. Jadi bukan hasil kemampuan mereka sendiri, ya. Apa yang mereka peroleh tersebut apakah dipergunakan untuk hawa nafsu atau untuk ketakwaan. Nah, setelah dapat harta itu, apakah harta itu digunakan untuk takorup, untuk menuju atau sarana kepada Allah, atau hanya memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan yang dimaksud uji dengan dirinya, itu setiap manusia itu memiliki kesenangan hawa nafsu, yaitu berkumpul bersama keluarga, kesenangan pribadi. Apabila datang panggilan Allah untuk berjihad di jalannya, manakah yang mereka pilih? Apakah mereka memilih untuk memenuhi kesenangan sendiri, atau mereka memilih untuk memenuhi panggilan Allah? Ya. Jadi setiap manusia punya kebutuhan, punya nafsu. Ya. Akhirnya ada dua, yang satu panggilan Allah, yang satu mengikuti nafsunya. Nah, di saat terjadi panggilan Allah, ya, ibadah dalam bentuk apapun, didulukan nafsunya atau panggilan Allahnya. Nah, disitulah ketahuan orang itu takwa kepada Allah apa enggak. Ketahuannya dari begitu panggilan Allah, maka ditinggalkanlah segala sesuatunya. Itu berarti takwa. Jadi apakah mereka memilih untuk memenuhi kesenangan diri, atau mereka memilih untuk memenuhi panggilan Allah. Ya. Dan ada lagi ujian dari orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu perkataan-perkataan mereka banyak yang menyakitkan hati, dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga seolah-olah mereka itu tidak memperhitungkan keberadaan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, dan perkataan itu sangat menyakitkan bagi Rasul dan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah itu memerintahkan kepada Rasul dan orang beriman agar mereka itu sabar, bertakwa kepada Allah, yaitu bersabar terhadap gangguan-gangguan ataupun ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, dalam mereka selalu mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarangnya, karena sungguhnya yang dipingin termasuk urusan yang patut diutamakan daripada membalas apa yang mereka perbuat. Ya. Wa in tasbiru, ya. Jika mereka bersabar dari atas gangguan itu, watataku dan bertakwa, fa inna dzalika, maka sungguhnya itu semua demikian itu min azmil umur, termasuk dari perkara yang diutamakan, ditekadkan. Ya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, wa id akhadallahu, dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaqo, janji sumpah, alladzina utul kitab, orang yang mereka diberi kitab, yaitu orang Yahudi dan yang Nasrani. La tubayyinunnahu, hendaknya kalian benar-benar menerangkan kitab itu linnas, kepada manusia, wala taktumunahu, jangan kalian menyembunyikannya. Fana baduhu, lalu mereka melemparkan janji itu, waro adhurihim, ke belakang punggung mereka, washtarau bihi, dan mereka menjual belikan, ya, dengannya janji itu, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit, murah. Fabi'sa ma yashtarun, maka alangkah buruknya ma yashtarun, apa yang mereka jual belikan itu. Ya.
Jadi janganlah kamu menyembunyikannya. Ya, menyembunyikan. Di antara keterangan yang disembunyikan itu adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad. Itu di antara yang disembunyikan. Ya. Ingatlah ketika Allah mengambil janji pada orang yang telah diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Hendaknya kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Jangan kamu menyembunyikannya. Ya, di antara yang disembunyikan adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga yang murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. La tahsabanna alladziina yafrahuna. La tahsabanna, jangan sekali-kali kalian mengira alladziina yafrahuna, orang-orang yang mereka bergembira bima atau dengan apa yang mereka datangkan, kerjakan, wa yuhibbuna, dan mereka menyukai ayyuhmadu, untuk mereka itu dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang belum mereka kerjakan, yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, jangan kalian mengira mereka bima fazatin, dapat menang, selamat minal adab, dari siksaan, walau adabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, di sini Hamid bin Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, temui Ibnu Abbas dan beritahu jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya dan ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakan itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa." Ibnu Abbas berkata, "Ada apa kalian dengan surat yang ayat yang 88 itu tadi, 188 itu, dengan ayat itu tadi?" Ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Jadi suatu hari Rasulullah itu bertanya kepada ahli kitab tentang suatu, tapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, ya, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul dan bangga karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah. Ya. Bagi mereka adab yang sangat pedih, walau adabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah, ya, kerajaan semesta langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan kepada Rasul dan orang beriman ketika Allah mengambil janji dari orang yang telah diberi kitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani, hendaknya kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, jangan kamu menyembunyikannya. Ya, maksud dari perjanjian itu bahwasanya ahlu kitab harusnya menjelaskan tentang kedatangan Rasul kepada manusia beserta ciri-ciri sifat-sifatnya, agar supaya apabila Allah telah mengutusnya ke dunia ini, mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan Nabi terakhir yang diturunkan Allah untuk semua manusia itu, yaitu Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Maksudnya itu janji tersebut itu tidak mereka tepati dan mereka menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada yang telah datang pada mereka serta menukarnya dengan harga yang sangat sedikit. Itu maksudnya apa? Mereka itu khawatir apabila mengatakan kebenaran yang ada dari kitab mereka, maka mereka akan kehilangan penghasilan, ya, penghormatan, pujian dari kaumnya. Ya, sesungguhnya amat buruklah tukaran yang mereka terima itu. Mereka menukar surga dengan kenikmatan dunia. Ya, padahal kehidupan dunia itu sesuatu yang memperdayakan, yang tidak akan kekal. Jadi perintah itu ditukar dengan urusan kepentingan dunia. Jadi dalam satu hadis dijelaskan Rasulullah bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak ia akan dimasukkan ditali kekang ke dalam mulutnya dengan kekangan api neraka. Hadis Abu Dawud. Jadi orang-orang munafik itu merasa bergembira, ya, terhadap orang yang
terhadap apa yang mereka kerjakan. Dia merasa bergembira seolah-olah mereka telah berbuat suatu kepada Islam, dan mereka sangat suka dipuji dengan perbuatan yang belum pernah mereka kerjakan, tetapi seolah-olah mereka telah mengerjakan. Ya, kemudian Allah berfirman kepada Rasul dan orang beriman, ya, orang-orang beriman, bahwasanya janganlah mereka, ya, orang-orang munafik menyangka bahwa mereka akan terlepas dari siksa Allah karena perbuatan yang mereka lakukan itu hanya untuk apa? Menutupi kekafiran yang ada dalam diri mereka, ya, dan akibat dari perbuatan tersebut bagi mereka siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia bercerita bahwa pada masa Rasulullah itu ada beberapa orang munafik yang jika Rasulullah berangkat perang, mereka enggan menyertai beliau dan merasa gembira dengan ketidakikutsertaan mereka bersama beliau. Ya, dan ketika Rasulullah datang dari perang, beliau mencari-cari alasan untuk disampaikan kepada beliau. Mereka pun bersumpah, serta mereka suka mendapatkan pujian atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka akhirnya turun ayat, janganlah sekali-kali kamu menyangka, ya, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ya, Rasul juga bersabda, barang siapa yang mengakui dengan pengakuan dusta supaya memperoleh penilaian lebih yang tidak ada pada dirinya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kekurangan. Hadis Bukhari, Muslim. Rasulullah juga bersabda, orang yang ingin dinilai lebih dengan apa yang tidak ada pada dirinya itu adalah seperti orang memakai dua pakaian palsu. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Jadi kepunyaan Allah itu kerajaan langit dan bumi. Maksudnya itu apabila semua manusia kafir kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Nah, dan seandainya semua manusia beriman kepada Allah juga tidak akan menambah kekayaan Allah. Allah itu berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki. Ya, tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah dan tidak ada yang dapat menentangnya. Ya, karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi salah satu hadis qudsi Allah berfirman, wahai hambaku, kalian semua adalah tersesat kecuali mereka yang telah aku beri petunjuk, dan kalian semua lemah kecuali mereka yang telah aku beri kekuatan, dan kalian semua miskin kecuali mereka yang telah aku beri kekayaan. Maka mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian. Seandainya kalian semua dan makhluk pertama hingga makhluk terakhir dari golongan manusia maupun jin, dari yang hidup maupun yang mati, dari yang basah maupun yang kering, semuanya berkumpul memiliki hati yang paling bertakwa di antara hambaku, ya, tidaklah hal itu akan menambah seberat sayap seekor lalat pun kepada kekuasaan dan kerajaanku. Dan seandainya kalian semua dan makhluk yang pertama hingga terakhir dari golongan manusia dan jin, dari seorang yang paling durhaka di antara hambaku, ya, tidaklah hal itu akan mengurangi seberat sayap seekor lalat pun dari kekuasaan dan kerajaanku. Ya, bahwasanya akulah yang Maha Esa, azabku ada dalam firmanku. Maka barang siapa yang percaya dengan sepenuh hati, maka aku berkuasa mengampuni segala dosa. Ya. Barang siapa yang percaya dengan sepenuh hati, maka aku berkuasa mengampuni segala dosa. Tidaklah ia akan merasa besar di dalam hatinya bahwa aku dapat mengampuni dosa-dosanya bagaimanapun besarnya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya fi khalqis samawat, dalam penciptaan semesta langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan perbedaan pergantian malam, wan nahar dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, li ulil albab, bagi orang yang mempunyai hati.
akal dan hati yang sehat. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Quraisy yang suatu ketika mendatangi Rasulullah dan berkata, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit sofa itu berubah menjadi emas. Ya, akhirnya turun ayat. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal, yang berpikir, yang punya hati. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu orang-orang yang mereka berzikir mengingat dan selalu menyebut nama Allah qiyaman dalam keadaan berdiri wa qu'udan dan dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan berbaring terlentang wa yatafakkarun dan mereka memikirkan merenungkan ma fi khalqis samawati wal ard tentang penciptaan semesta langit dan bumi. Rabbana Tuhan kami ma khalaqta hadza batila ma khalaqta, tidakkah engkau menciptakan hadza ini semua ciptaan ini batila dengan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau faqina maka lindungilah kami azab benar dari siksa api neraka. Rabbana Tuhan kami innaka sungguhnya engkau man tudkhilin nar, siapapun yang engkau masukkan ke dalam neraka faqad akhzaitah maka sungguh engkau telah hinakan dia, wa malil zalimin dan tidak ada bagi orang yang zalim min ansar dari penolong. Rabbana Tuhan kami innana sungguhnya kami sami'na kami telah mendengar munadian penyeru yaitu Rasul yunadi lil iman yang telah memanggil menyeru kepada iman. An aminu agar berimanlah kalian birabbikum kepada Tuhan kalian fa'amanna maka kami beriman kepadanya. Rabbana faghfir lana wahai Tuhan kami ampunilah kami dzunubana dosa-dosa besar kami wa kaffir anna dan tutuplah hapuslah anna dari kami sayyiatina kesalahan-kesalahan kami wa tawaffana dan wafatkanlah kumpulkanlah kami ma'al abrar bersama orang-orang yang berbakti yang baik yang orang yang soleh ya para nabi. Rabbana wahai Tuhan kami wa atina dan berilah kepada kami ma wa'attana ya, apa yang telah engkau janjikan kepada kami ala rusulika yang melalui lisan atau rasul engkau. Wala tukhzina jangan engkau hinakan kami yaumul qiyamah pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad sungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum maka Allah mengabulkan permohonan mereka. Anni dengan berfirman sungguhnya aku la udhi'u aku tidak menyanyiakan amala amilin amal perbuatan orang yang berbuat minkum di antara kalian min dzakarin au unsa baik dari seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Ba'dukum min ba'din sebagian kalian ya keturunan kalian min ba'din dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru dan maka orang-orang yang berhijrah demi agamanya wa ukhriju dan mereka diusir min diarihim dari rumah-rumah mereka kampung halaman wa udu ya, dan mereka disakiti oleh orang musyrik fi sabili ya dalam jalanku yaitu agamaku wa qatalu dan mereka membunuh perang ya dengan orang kafir wa qutilu dan mereka itu dibunuh la ukaffiranna sungguh aku akan hapus tutup ya dengan ampunan la ukaffiranna anhum sungguh aku akan hapus ya dengan ampunan tutup dikasih ampunan anhum dari mereka sayyiatihim kesalahan-kesalahan dosa mereka wala udkhilannahum dan sungguh aku akan masukkan mereka jannatin dalam surga tajri yang mengalir min tahtil anhar di bawahnya sungai-sungai sawaban min indillah pahala sebagai pahala balasan min indillah dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallah dan Allah indahu di sisinya husnul ma'ab sebaik-baik pahala balasan ya. Ummu Salamah itu berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku tidak mendengar Allah menyebutkan pahala kaum wanita yang berhijrah. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini tadi. Ya. Maka Tuhan
mereka memperkenankan permohonan dengan sesungguhnya aku tidak menyanyikan amal orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan sebagian yang lain. Ya. Jadi laki-laki itu berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula hanya perempuan itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Jadi keduanya itu sama-sama manusia, tidak ada kelebihan ya satu dari yang lain tentang penilaian dan amalnya. Jadi maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakitin pada jalanku, jalan Allah, yang berperang, terbunuh, ya, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah dan di sisi Allah. Di sisi Allah itu pahala yang sangat baik. Jadi dalam ayat-ayat ini Allah itu menerangkan tentang kekuasaan Allah, ya, bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam, siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya, jadi hanya orang-orang yang telah berakal, yang memahami tentang penciptaan langit dan bumi, itu akan berpikir bahwa tidak ada satupun yang dapat menciptakan langit yang kokoh tanpa tiang. Ya, tidak ada yang dapat menahannya agar langit tidak runtuh kecuali hanya Allah. Begitupun juga penciptaan bumi, ya. Jadi Allah meletakkan gunung sebagai pasak sehingga bumi tidak tergoncang, menjadikan bumi beredar mengitari matahari, ya, sehingga terjadi pergantian antara malam dan siang. Ya, cukup itu sebagai bukti. Ya, bagi orang yang punya otak, yang punya akal, ya, untuk meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang dapat berbuat demikian kecuali hanya Allah. Jadi di sini orang-orang berakal itu orang yang mengingat Allah. Jadi yang dimaksud orang berakal apa? Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan baring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bahwasanya tidak ada satupun yang dapat berbuat demikian hanya kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang diciptakan Allah secara sia-sia, ya, melainkan semuanya itu bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Ya, dan setelah tumbuh keyakinan dari pemikiran tersebut tentang langit dan bumi, hanya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau. Ya, subhanallah, khalaqtaha batila. Maha suci Engkau, maka pelihara kami, waqina adzabannar, pelihara kami dari siksa neraka. Rasulullah juga bersabda, sholatlah kamu dengan berdiri. Jika kamu nggak mampu, maka lakukan sambil duduk. Kamu masih nggak mampu, lakukan sambil berbaring. Itu hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Jadi kesucian Allah Ta'ala ini menyangkut tentang kesucian zat, sifat, ya, perbuatannya, yaitu suci dari cacat dan celah, baik dari zat, sifat maupun perbuatan, ya, dari akhlak yang tidak terpuji. Ya, dan Allah itu tidak pernah mendolimi hamba-hambanya walau sedikit pun. Akan tetapi yang hamba itulah yang selalu mendolimi diri mereka sendiri. Ya, dan Allah mengajarkan kepada manusia agar selamat dari siksa neraka, ya, dengan cara memohon kepada Allah agar Allah memelihara dari siksa neraka. Ya, jadi orang-orang beriman itu yakin bahwasanya apabila manusia itu berbuat dosa, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, menyebabkan ia masuk keadaan neraka, ke dalam neraka, maka sungguhnya Allah itu telah menghinakannya dan tidak ada bagi mereka itu orang-orang yang zalim, ya, seorang pun yang akan menyelamatkan dari adab mereka. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya, kepada malaikatnya pada hari kiamat kelak, keluarkanlah dari api neraka orang yang pernah ingat kepadaku, ya, pada suatu hari atau merasa takut kepadaku, ya, dalam suatu peristiwa. Ya, itu orang yang masuk neraka.
dikeluarkan. Masih ada rasa takwa, ada imannya dikeluarkan. Dan orang yang beriman mengatakan pada Tuhannya dengan berkata, ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ini satu pernyataan bagi orang yang beriman kepada Allah bahwasanya mereka telah yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi oleh sebab itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan kami, ampunilah kami, bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami, serta masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Ya. Orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Ya, karena bagaimana mungkin orang tidak percaya kepada Allah akan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan mereka yang mereka lakukan itu. Jadi oleh sebab itu bagi orang-orang yang akan mohon ampun kepada Allah harusnya mereka itu membangun iman dulu. Iman kepada Allah. Ya. Sedangkan yang dimaksud permohonan untuk diwafatkan beserta orang-orang berbakti wa tawaffana ma'al abrar itu apa? Agar kiranya mereka selalu diberi petunjuk dan dibimbing ke Allah, ya. Selalu dibimbing untuk melaksanakan ketaatan, ya, dapat berkumpul bersama orang berbakti kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mereka mohon kepada Allah, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan. Wa atina ma wa'atana, yang Engkau janjikan dengan perantara rasul-rasul Engkau. Jadi Allah itu telah berjanji kepada orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya bahwasanya barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Allah, maka mereka akan dianugerahi Allah surga penuh kenikmatan. Itu yang dijanjikan Allah dengan perantara rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, sedangkan orang munafik, kafir, musyrik, dolim akan dihinakan Allah di padang mahsyar. Ya, ini yang mengkhawatirkan orang-orang yang beriman. Jadi apakah mereka itu termasuk salah satu dari golongan tersebut yang menyebabkan mereka itu akan dihinakan Allah di akhirat kelak? Oleh sebab itu mereka itu di dunia memohon kepada Allah agar tidak dihinakan kelak di hari akhir, sehingga Allah membimbingnya di dunia agar tidak terhina nanti di hari kiamat. Ya, bagi orang yang mau menerima petunjuk Allah, maka mereka akan selamat dari azab neraka, ya, dan akan memperoleh surga yang penuh kenikmatan. Ini menjadikan satu keyakinan, ya, bagi orang-orang beriman itu berjanji. Jadi orang beriman bahwasanya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Ya. Karena apabila Allah itu berjanji itu pasti akan ditepati. Jadi keyakinan tersebut yang mereka ungkapkan di akhir doa, ya, dengan mengucapkan sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya. Jadi kemudian Allah juga memperkenankan doa mereka dengan berfirman, sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maksudnya apa? Allah tidak akan membeda-bedakan untuk memberikan ganjaran, ya, kepada orang yang telah beramal di antara orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, mereka akan memperoleh pahala yang sama karena di sisi Allah ketaatan yang mereka lakukan itu sama. Hanya saja antara laki-laki dan perempuan berbeda cara di dalam mengumpulkan amal-amal soleh. Akan tetapi semua amal ibadah yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya itu merupakan kewajiban yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, dan Allah juga berjanji kepada orang yang berhijrah, ya, karena Allah diusir dari kampung halamannya karena mempertahankan keimanan,
yang disakiti jalan Allah untuk mempertahankan keimanan, yaitu mereka disiksa oleh orang kafir dan berperang di jalan Allah, yang dibunuh karena membela agama Allah, pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itu sebagai pahala di sisi Allah terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan hanya pada sisi Allah lah pahala yang baik. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya ada salah seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku berperang di jalan Allah dengan penuh kesabaran mencari keridhaannya dan pantang menyerah? Apakah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanku?" "Ya," jawab beliau. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana pertanyaanku tadi?" Maka orang itu mengulangi pertanyaannya. Kemudian beliau menjawab, "Ya, kecuali urusan utang. Demikianlah yang baru dikatakan Jibril kepadaku tadi." Ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, jangan kamu terperdaya, taqallubu, dinamika ataupun pergerakan, taqallub, alladzina kafaru, itu orang-orang yang kafir fil bilad, di dalam suatu negeri. Jangan sekali-kali kamu terperdaya, ya, oleh kegiatan orang-orang kafir. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya, kegiatan orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jangan sampai terperdaya. Mata'un qalilun, itu adalah kesenangan yang sedikit sesaat. Summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka itu di neraka jahanam. Wa bi'sal mi'ad, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Lakinil ladzina taqau, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, rabbahum, ittaqau rabbahum, yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum dan jannatun, bagi mereka sungai, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, lahum jannatun, ya, bagi mereka itu surga, jannatun, surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, ya, itu sebagai jamuan ataupun layanan, min indillah, dari sisi Allah. Wa ma indallah, dan apa yang menjadi balasan di sisi Allah, khairun lil abrar, itu lebih baik, ya, dari kesenangan dunia itu, lil abrar, bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang berbakti. Lil abrar, orang-orang yang baik. Dalam ayat ini Allah itu melarang kepada orang beriman agar mereka sekali-kali jangan terperdaya oleh sebagian kebiasaan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Jadi orang-orang kafir itu nampaknya bebas berbuat apapun sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi mereka itu bergelimang dengan harta, kemaksiatan, kesenangan dunia, sedangkan untuk akhirat mereka lalai. Ya, dan Allah menyatakan bahwa kehidupan dunia itu hanya kesenangan sementara yang bisa mereka nikmati di dunia sampai dengan batas ajal yang ditentukan oleh Allah. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan untuk selamanya. Ya, jadi jangan sampai sekali-kali kamu terperdaya oleh kebiasaan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Ya, mereka itu targetnya dunia. Bagi orang kafir, Allah itu akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi orang kafir tersebut, Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Ya, tempat yang seburuk-buruk bagi manusia di akhirat kelak.
Akan tetapi bagi orang yang melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, orang yang bertakwa, menjauhi segala yang dilarang. Ya, jadi yang diperintahkan menjauhi segala yang dilarang, maka bagi mereka akan dianugerahkan. Jadi Allah memberikan pada mereka surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, tempat tinggal di anugerah Allah, di sisinya itu yang paling baik. Bagi orang yang beriman, berbakti kepada Allah, yang di sisi Allah itu lebih baik bagi yang mereka cari. Jadi mereka yang mengikuti hawa nafsu itu, kesenangan dunia. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasul juga bersabda, ada yang berseru malaikat, ya, biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Ya, biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Ya, barang siapa yang mengambil dunia melebihi keperluannya, niscaya ia akan menemui ajalnya dalam keadaan tidak sadar. Hadis diriwayatkan Al-Bazzar. Ya. Wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Ya. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang berbakti. Wa inna min ahlil kitabi, dan sungguhnya di antara ahli kitab, laman yu'minu billah, sungguh ada orang yang dia beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian itu Al-Quran, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang telah diturunkan kepada mereka itu Taurat dan Injil, khasyi'ina lillah, mereka khusyuk tunduk kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi, mereka tidak menjual belikan bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah, itu Taurat dan Injil itu, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit ataupun murah. Ulaika lahum, bagi mereka itu ajruhum, pahala amal mereka itu, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, innallaha, sungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Jadi Anas mengatakan bahwa saat berita kematian Raja Najasyi sampai kepada kaum muslim, Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat gaib untuknya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah perlu kita mendirikan sholat untuk seorang Nasrani? Kemudian turun ayat ini. Ya, sungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada mereka. Karena mereka itu berendah hati kepada Allah. Ya, mereka tidak menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian dalam taat dan musibah. Isbiru. Untuk taat juga harus sabar, menghadapi musibah juga harus sabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Ya. Warobitu, dan bertahanlah dalam robitu, penuh, ya, kesiagaan penuh. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, sini juga Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, suatu ketika Abu Hurairah itu datang kepadaku dan bertanya, ya saudaraku, apakah kamu mengetahui latar belakang turunnya ayat ini tadi? Ya, aku menjawab, tidak tahu. Abu Hurairah berkata, jadi pada masa Rasulullah belum ada pertempuran yang bersiap siaga di perbatasan negeri. Oleh karena itu, ayat tersebut itu diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang selalu meramaikan masjid, ya, dengan melakukan sholat tepat waktu dan memperbanyak zikir kepada Allah. Itu hadis diriwayatkan Ibnu Mardawi. Ya. Orang beriman
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Jadi ayat ini menerangkan tentang segolongan orang ahli kitab ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad serta apa yang diturunkan ya kepada beliau. Di samping mereka juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka juga, yaitu Taurat dan Injil. Mereka taat dan tunduk kepada Allah ya, serta merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi mereka itu tidak menukar ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dan mereka juga tidak menyembunyikan sedikit pun mengenai kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad. Mereka itulah orang yang memperoleh pahala di sisi Allah, ya, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Allah akan memberikan pada mereka surga yang penuh kenikmatan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amat cepat perhitungannya. Ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Musa, Rasulullah juga bersabda, ada 3 golongan orang-orang yang pahala mereka diberikan 2 kali. Di antaranya adalah seorang ahlu kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman pula kepada diriku. Itu Nabi Muhammad, itu sabda Nabi. Jadi Allah itu memerintahkan kepada orang beriman agar senantiasa bersabar, menguatkan kesabaran dalam menjalankan agama yang diridhoi Allah. Ya. Dan diperintahkan pada mereka agar tetap bersiaga di perbatasan negeri mereka untuk menjaga kemungkinan akan datangnya musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang munafik, orang kafir. Dan Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjalankan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang, supaya mereka beruntung. Jadi kunci untuk beruntung apa? Wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah agar kalian beruntung. Kunci beruntung adalah takwa. Takwa itu apa? Taat kepada Allah dan takut menjalani larangannya. Jadi taat dan menjauhi larangan. Takwa. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Allah juga memerintahkan pada orang beriman menjalankan yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang supaya beruntung, yaitu tidak mendapatkan siksa nanti di akhirat dan akhirnya mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Jadi ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Ya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan tamhuha. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan bertahanlah kalian dalam kesiapsiagaannya. Rabitu, ya. Wattaqullaha la'alakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Ya. Selesai surah Ali Imran, dieling-eling selawase urip.